Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Harga beras kualitas premium di Bangli sejak sepekan terakhir merangkak naik. Satuan Narkoba Polres Karangasem meringkus 5 tersangka pengedar sabu-sabu. Jelang perayaan Imlek, umat Tridharma membersihkan kelenteng. Harga beras kualitas premium di Bangli sejak sepekan terakhir merangkak naik. Kenaikan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogram. Sementara beras murah atau beras bulog yang menjadi andalan masyarakat justru di pasaran kosong sejak sebulan lalu, sehingga konsumen tidak banyak pilihan. Pedagang beras di sekitar Pasar Kidul Bangli mengatakan harga beras kualitas premium naik secara bertahap. Untuk jenis Super Mama dengan berat 25 kg, harganya saat ini Rp365.000, naik dari Rp340.000. Untuk ukuran 10 kg, sekitar Rp150.000. Kenaikan harga beras jenis premium ini ternyata juga diikuti beras lokal. Untuk ukuran 25 kg, saat ini harganya sekitar Rp315, naik dari Rp300.000. Pedagang beras mengaku kerap mendapat keluhan dari pembeli. Kendati demikian, pasokan beras premium lancar dibanding beras bulog yang murah, namun pasokannya seret. Pertama kali 100 per kilo, terus lagi 300 per kilo, sekarang paling parah. Berapa kenainya? Sekitar 400-an per kilo pokoknya. Lagi 25 kilonya lagi 10 ribuan, yang 5 kilo lagi 5 ribuan naiknya. Yang ngeluh? Mengeluh, pasti itu mengeluh, kaget ya. Soalnya jaraknya naik itu langsung gitu, nggak ada gini, nggak ada ekstra, langsung dinaikin dari pusatnya gitu. Pedagang berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga, khusus pasokan beras bulog agar konsumen bisa beralih ke beras yang lebih murah, kendati kualitasnya kurang baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Harga beras jenis premium dan beras polos di Karangasem saat ini terus naik, sehingga sebagian masyarakat terpaksa beralih ke beras bulog yang harganya jauh lebih murah. Namun pedagang dan agen beras mengaku saat ini mereka tidak mempunyai stok beras bulog yang dijatah 1 ton per minggu, karena habis diserbu pembeli dalam waktu 1 hari. Pedagang mengatakan saat ini harga beras tidak terkendali, karena hampir seluruh jenis beras setiap hari harganya merangkak naik. Tiap hari itu naik Pak, lagi 100. Sekarang paling mahal berasnya di sini 375 saya jual. 375 yang Ya, jenis? yang premium. Premium ya? Ya. Kalau yang polos Bu? Kalau yang polos 340 sih. 340. Iya. Sebelumnya berapa Bu yang premium? Sebelumnya yang premium paling mahal biasanya 350. Sekarang udah 375 ya? Ya. Kalau yang polos Bu? Yang polos dulunya 325 dapat. Sekarang udah 340. Segitu deh. Yang mendominasi Bu, beras apa Bu? Yang masuk? Masih lancar masuk ke sini premiumnya. Ya. Kalau untuk beras bulog Bu? Kalau beras bulognya di gini tuh Pak, dikasih jatah. Berapa Bu dikasih? Yang 1 minggunya itu cuma dapat 1 ton. Itu habis berapa hari Bu? 2 hari, 1 hari itu kadang-kadang udah habis. Habis ya? Ya. Kalau beras bulog berapa Bu satu saknya? Satu saknya itu saya jual 54. Saat ini di tingkat agen dan toko beras untuk beras jenis premium untuk kemasan 25 kg naik dari Rp350.000 menjadi Rp375.000 atau naik Rp14.000 per kilogram.
Sementara untuk beras polos kemasan 25 kg naik dari Rp325.000 menjadi Rp340.000 per sak. Hanya saja jenis beras polos ini stoknya sangat sedikit di pasaran. Menurut Perum Bulog, kenaikan harga beras di Indonesia disebabkan keterlambatan masa tanam serta rendahnya hasil produksi tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dampak El Nino menyebabkan musim panen di beberapa daerah di Bali menjadi mundur sehingga akan mempengaruhi stok beras. Untuk itu Bulog Bali sudah mengajukan tambahan 22.000 ton ke pemerintah pusat untuk pengendalian harga, bantuan sosial, dan antisipasi kelangkaan akibat mundurnya musim panen. Saat ini stok beras di gudang Bulog Bali tersisa 3.000 ton untuk bulan Januari 2024. Selain itu, tambahan cadangan beras ini juga berguna untuk pengalokasian ke TNI dan kerjasama pemerintah daerah untuk cadangan beras. Kita cukup paling nggak untuk 1 bulan ini sebanyak 3.000 ton lah, sekitar 3.000 ton. Memang kita fokus untuk bantuan pangan tahap pertama bulan Januari ini sejumlah 9.914 ton. Nanti sisanya kita siapkan untuk SPHP atau stabilisasi pasokan harga pangan. Yang memang kebutuhan masyarakat untuk beras medium dan cukup murah ini masih sangat diperlukan, sehingga kami tetap melakukan, kami tiap hari juga melakukan penjualan atau koordinasi dengan TPK atau RPK terkait yang masih jadi panjangan tangan kami untuk melakukan penjualan beras SPHP ini. El Nino menyebabkan kekeringan panjang sehingga banyak lahan pertanian di Bali tidak produktif, sehingga membutuhkan cadangan beras yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain menyerap beras dari petani, pemerintah perlu juga mempertimbangkan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan pasar. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.